Oke, sudah ya, sudah jalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya sedikit, mungkin nggak lama ya, nggak lama, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang harus Anda perhatikan dalam praktikum. Kemarin insya Allah sudah hampir 100% rancangan Anda sudah bagus, sudah sesuai dengan konsep, sesuai dengan apa yang sudah saya arahkan. Walaupun beberapa masih ada revisi, tapi nggak banyak, hanya beberapa saja. Itu terpaksa sekali saya minta revisi karena memang dari segi teori dan judul itu tidak nyambung sama sekali. Nah, tapi yang lainnya sudah oke dan sudah bagus gitu ya. Nah, tapi ada beberapa poin yang mungkin saya agak sedikit kemarin mau saya revisi sepertinya hanya sederhana saja gitu ya. Sederhana saja, mungkin saya sampaikan sekarang saja untuk semuanya. Eh, Terutama yang judulnya ada pengaruh gitu ya. Judulnya ada pengaruh, bukan mengganti semuanya, cuma diganti judulnya saja. Jangan pengaruh, cuma diganti gambaran saja. Jadi misalnya kemarin saya pernah membaca, seingat saya, pengaruh stres kerja terhadap apa gitu ya. Karena kalau pengaruh itu kan penelitian ya, lebih lebih ke penelitian. Jadi kalau wawancara itu melihat pengaruh itu sepertinya sulit gitu, atau mungkin malah justru malah terlalu sederhana, terlalu apa ya, bahasanya terlalu simpel kalau hanya pengaruh. Mending dibuat gambaran saja, misalnya gambaran stres kerja terhadap apa, itu kan nanti di dalam gambaran itu juga ada pengaruh juga, terus ada bentuk-bentuk stres kerjanya, jadi malah bisa banyak gitu ya. Dan saya rasa tidak merubah apa-apa gitu ya, hanya judul saja, yang pengaruh-pengaruh itu sebaiknya diganti gambaran saja. Jadi gambaran apa gitu. Kayaknya banyak, ya nggak banyak, hanya beberapa, 5 6 ada lah gitu ya. Itu saja catatan saya, yang lain ya cukuplah gitu. Terutama yang ada satu lagi poin gitu, yang motivasi-motivasi itu ya, kan karena ada agak lumayan banyak juga. Coba nanti agak sedikit dieksplor gitu ya, dieksplor yang lebih luas gitu ya, karena motivasi kan sudah terlalu umum gitu ya. Saya berharapnya yang motivasi-motivasi itu juga dapat data-data yang mungkin tidak hanya sekedar motivasi dia, tetapi mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu dieksplor di situ. Jadi motivasi dalam konteks apa kan gitu ya, perlu dipertajam, tapi tidak perlu merubah apa-apa, rancangan sudah oke. Dan ada beberapa poin nanti yang saya sampaikan ketika ada nanti mau praktikum gitu ya. Nah, terkait dengan rancangan kurang lebih seperti itu. Oh ya, satu lagi, kemarin ada saya menemukan beberapa yang apa namanya, aspeknya itu banyak gitu ya, sampai 6 atau 7 kalau nggak salah. Eee, ya menurut saya nggak masalah gitu ya, nggak apa-apa, bagus gitu. Tetapi maksud saya, yakinkah Anda bisa gitu ya, dengan 6 aspek gitu ya, sedangkan satu aspek aja butuh berapa lama untuk mengungkap itu. Saya khawatirnya banyak aspek, tapi ternyata hasil wawancaranya tidak mengungkap aspek itu, atau mungkin hanya, sepotong-sepotong, hanya sekilas-sekilas saja, itu kan juga malah malah juga kurang bagus. Coba nanti, tapi kalau memang bisa ya nggak apa-apa, saya tidak melarang, tapi saya mewanti-wanti yang aspeknya banyak gitu ya, lebih dari 4 gitu ya. Ada kemarin lebih dari 4 aspeknya, itu perlu coba diatur strategi bagaimana, atau mungkin 2 kali, 3 kali wawancaranya, tidak sekali saja. Karena ini menggunakan aplikasi ya, aplikasi Meet atau Zoom itu kan bisalah nanti diulang-ulang, artinya nggak perlu harus ketemu, nggak harus ini gitu. Terus juga itu ya beberapa poin terkait dengan ini, terkait dengan rancangan, yang belum nanti hari ini saya kemarin sudah di WA ke saya, coba belum saya cek lagi. Hari ini insya Allah clear lah, hari ini clear semua rancangan, setelah itu saya berharap Anda bisa turun lapang segera praktikum setelah ini. Terus terkait dengan teknis praktikum, yang pertama, apa ya, sebisa mungkin Anda tidak tidak dari praktikum ini tidak harus bertemu gitu ya, tidak harus bertemu bertemu orang, atau apa ya,
yang dimana orang itu nggak kenal atau mungkin membahayakan diri Anda karena kondisinya seperti ini. Tetapi saya juga tidak melarang gitu ya. Saya menghimbau saja. Saya menghimbau saja sebisa mungkin Anda menggunakan teknologi aja nggak apa-apa, gitu ya. Menggunakan Meet atau telepon gitu. Telepon itu bisa disimpan nggak ya? Barangnya ya. Atau menggunakan Zoom, kalau Zoom yang gratisan kan bisa ya. Nah, tapi kalau memang Anda yakin, Pak, saya itu keluarga saya sendiri dan saya setiap hari tahu kondisi ini, ya nggak apa-apa gitu ya, ketemu nggak apa-apa. Tentunya juga harus ada protokol kesehatan, harus pakai masker atau jaga jarak, itu juga perlu penting. Intinya terkait dengan itu Anda harus benar-benar memperhatikan, jangan menyepelekan itu. Terus yang kedua terkait dengan proses praktikum, terkait dengan proses praktikum, selain itu yang perlu dipahami ketika Anda nanti melakukan wawancara, jangan 100% terpaku pada guide gitu ya. Guide itu hanya rancangan. Kalau guide itu Anda baca begitu saja terus Anda sampaikan, nanti wawancaranya jadinya kaku gitu ya. Guide itu hanya rambu-rambu, membuat ketika Anda blank minimal ada guide-nya gitu. Tapi ketika Anda bisa ngalir dari pertanyaan itu bisa ngalir dengan yang Anda wawancara, maka itu yang bagus. Jadi jangan sampai guide itu hanya Anda sampaikan, dijawab, Anda sampaikan, dijawab, Anda sampaikan, dijawab, hanya sebatas itu. Tapi itu nanti jadinya kaku gitu. Dan menurut saya kurang bagus juga. Anda harus bisa mengeksplor, harus bisa luas dalam menghadapi klien nanti tentunya. Misalnya kliennya jawabannya singkat-singkat. Nah, itu kan kalau hanya mengacu pada pertanyaan-pertanyaan kan Anda nanti nggak dapat apa-apa kan gitu. Oleh karena itu kalau jawabannya singkat-singkat ya bisa dieksplor, bisa di inquiry, bisa diminta untuk menjelaskan kembali dan seterusnya. Itu Anda harus bisa fleksibel dalam membuat itu nanti. Terus subjeknya saya nggak tahu nanti yang misalnya yang gambaran-gambaran itu subjeknya saya nggak tahu ada aturannya nggak oleh asisten, saya lupa. Subjeknya ini berapa, satu atau hanya satu atau boleh lebih dari satu gitu ya. Kalau lebih dari satu menurut saya juga tidak masalah. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi yang banyak gitu ya, terutama yang yang riset gitu ya, kan yang memilih yang riset atau milih ya semuanya saja menurut saya tidak masalah kalau memang ada waktu dan memang bisa gitu ya. Saya pengen tahu, lebih tahu kalau orang ini berpendapatnya kayak gini, orang ini pendapatnya kayak gini. Nanti bagaimana menyimpulkan dari dua pendapat itu juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi saya tidak memaksakan, satu saja sudah cukup gitu ya untuk Anda bisa menggali wawancara ini. Tapi andaikan Anda pengen penasaran belajar lagi ya tidak masalah, Anda laporkan saja. Toh juga laporannya sederhana, tidak rumit gitu ya. Terus pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan format gitu ya. Coba saya share screen-nya, format laporannya. Saya juga akan menjelaskan format itu. Bentar ya, ini. Kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Sampun. Ya. Oke, ini format laporannya. Ini covernya, gitu ya. Nah, ini isinya. Nanti ditulis saja praktikum 1, ini wawancara setting apa, gitu ya. Atau mungkin di judulnya sini aja mungkin ya.
Nah, judul wawancara ini nggak apa-apa, sudah gitu aja. Terus ini format laporannya yang pertama adalah topik dan judul. Ya, topik dan judul ini topiknya apa, judulnya apa itu ditulis. Terus berikutnya latar belakang. Topik judul jelas ya. Terutama tadi yang pengaruh-pengaruh tadi coba diganti saja jadi gambaran gitu ya biar lebih luas. Terus di latar belakang silahkan latar belakang ini intinya mengapa Anda memilih judul itu atau mengapa Anda memilih eh, dalam konteks tujuan dari wawancara itu mengapa Anda memilih tujuan itu dan mengapa itu penting. Penting untuk digali informasinya. Itu latar belakang. Yang melatar belakangi, kalau ini kan penelitian, yang melatar belakangi wawancara. Anda melakukan wawancara tentang topik itu tuh apa sih yang melatar belakangi? Seberapa penting, seberapa urgent hasil penelitian Anda, hasil wawancara Anda ini kan gitu. Terus berikutnya tujuan dan manfaat ini jangan dibuat poin-poin ya, langsung aja dibuat paragraf gitu ya. Dibuat paragraf. Maksudnya nggak perlu ada subjudul gitu, nggak perlu, langsung aja dijadikan paragraf. Tujuan dari wawancara ini adalah ataupun manfaatnya juga langsung jadi satu paragraf aja nggak apa-apa, cukup gitu. Di akhir, paling akhir sendiri ini nanti tujuan dan wawancara ini di paragraf paling akhir sendiri tujuan dan wawancara ini. Tujuan dan manfaat gitu ya, jadi satu saja, nggak usah dibuat poin-poin gitu. Biar lebih ringkas, lebih rapi gitu ya, nggak perlu membuang-buang halaman gitu, karena ini nggak di print kan, nanti soft file kan, jadi biar lebih praktis saja. Terus kajian teoritik ini juga sederhana saja. Kajian teoritik itu 2 saja sudah cukup gitu ya. Definisi itu kalau bisa definisi terus definisi Anda sendiri apa. Kayaknya belum ada ya kemarin. Saya lihat kayaknya ada yang mendefinisikan sendiri, ada yang tidak. Sebaiknya definisi itu nggak apa-apa Anda ngambil dari teori-teori, setelah ambil dari teori-teori baru Anda definisikan sendiri menurut konsep wawancara yang akan Anda lakukan itu. Terus berikutnya aspek. Nah, ini aspek ini jadi penting. Aspeknya nggak perlu ditambahkan nggak perlu ditambahkan wawancara ya, ini kan konteks teori kan. Aspeknya apa? Aspeknya apa? Ya sudah sebutkan aja definisi dari aspek itu apa. Yang penting itu. Jangan sampai hanya aspeknya 1, 2, 3, tapi nggak ada penjelasan dari aspek itu, definisi aspek itu. Ya, mohon dijelaskan definisi atau tambah karakteristik juga lebih bagus gitu ya. Tapi jangan terlalu berlembar-lembar ya, lebih sederhana saja, to the point saja. Jadi nggak perlu banyak bunga-bunganya. Karena kalau yang banyak-banyak itu biasanya saya bersuudon itu pasti copy paste gitu ya, bersuudon gitu ya. Tapi kalau yang padat-padat itu berarti sudah ditulis dikembangkan sendiri gitu. Nah, saya berpikirnya gitu. Jadi jangan berpanjang-panjang, langsung to the point, aspeknya apa, aspek yang mau diungkap itu apa sih, gitu. Dan kalau bisa tergambar benar aspek yang diungkap itu definisinya. Gitu. Di laporan Anda, di rancangan itu sudah ada yang bagus, ada yang masih kelihatannya copy paste, itu saya menangkap gitu. Tapi ya sudah, tapi yang penting sudah benar. Coba kalau yang copy paste itu coba diparaphrasing lagi, dijelaskan lagi dengan bahasa Anda sendiri yang mudah dipahami oleh semua orang. Saya berharapnya gitu. Biar sambil belajar nulis skripsi nanti. Terus ini ya kajian teoritik 2 poin itu yang paling penting, definisi dan dimensi teori ini. Terus berikutnya adalah metode pelaksanaan wawancara. Subjeknya siapa gitu ya. Ini buat poin-poin nggak? Subjek wawancara, jelaskan subjeknya berapa, usia, gini-gini, gambaran subjeknya kayak apa. Kalau memang misalnya ini ada yang banyak gitu ya dibuat tabel nggak apa-apa. Subjek A gini, subjek B gini, subjek C gini misalnya. Terus waktu wawancara itu kapan saja itu juga penting. Kan misalnya Anda 3 kali, 4 kali, nah itu kapan saja itu ditulis, terus medianya apa gitu ya. Itu tolong dijelaskan poin-poinnya, gambaran-gambarannya. Terus teknik pencatatan ini pakai narasi deskriptif, nanti bisa Anda sampaikan saja teknik wawancaranya. Terus berikutnya hasil dan pembahasan wawancara.
Hasil ini tentang hasil apa ada hasilnya. Jadi informasi-informasi yang bisa Anda sampaikan, tapi yang jelas hasil ini harus menjawab dari tujuan wawancara Anda gitu. Kalau tujuan wawancara itu misalnya menggambarkan stres, ya berarti hasilnya harus tergambar itu stresnya itu kayak apa. Jangan secara umum, secara khusus dulu, terperinci dulu. Stres itu kan ada fisik. Nah, gambaran fisiknya kayak apa? Gambarkan. Gambaran emosinya kayak apa? Gambarkan. Gambaran perilakunya kayak apa? Gambarkan. Nah, itu yang harus Anda laporkan. Nah, Anda menggambarkan itu mengambil dari mana? Nanti Anda menggambarkan itu mengambil dari lampiran. Lampiran itu berisi tentang guide interview itu hasilnya. Hasil dari guide interview itu pertanyaan jawaban gitu. Itu di lampiran nanti. Jadi nanti saya jelaskan di guide-nya ini saya jelaskan. Jadi intinya hasil wawancara yang di sini itu adalah kesimpulannya, kesimpulan hasil wawancara, bukan hasil apa adanya dari wawancara ditulis semua di sini tidak, gitu ya. Di sini itu sudah hasil analisisnya dari data yang sudah Anda dapatkan. Nah, nanti hasil apa adanya itu Anda tuliskan di lampiran nanti. Nah, nanti saya jelaskan terkait dengan itu. Jadi saya berharap bisa dipahami yang dimaksud hasil di sini itu sudah hasil benar-benar data olahan gitu ya, tidak apa adanya, sudah diolah sedemikian rupa. Gampangnya hasil ini silahkan Anda bahas per aspek saja, itu paling gampang. Misalnya satu aspek, satu paragraf, itu paling gampang, atau 2 paragraf ya nggak apa-apa kalau memang datanya banyak. Hasilnya misalnya gambaran stres tadi ya, orang ini reaksi-reaksi fisiknya kayak apa sih? Apa yang terjadi? Apa yang muncul? Itu Anda gambarkan. Oh, orang ini reaksi fisiknya gini, orang ini kadang gini, waktu kerja gini, waktu di rumah gini. Misalnya Anda benar-benar bisa mengeksplor banyak gitu ya, data asesmennya. Ya Anda gambarkan benar itu. Terus baru aspek berikutnya dari emosinya akhirnya dampak pada emosi dia seperti apa gini-gini, dampak dari emosi itu apa, bisa Anda gambarkan sedemikian rupa. Dan terakhir perilaku gitu ya. Nah, ini bisa Anda kualitatifkan. Nah, jika memang Anda melakukan wawancara agak banyak gitu ya, misalnya ada yang bisa melakukan wawancara banyak orang ya, nanti boleh di sini itu ada data-data kuantitatif. Misalnya berupa grafik gitu ya. Oh, ternyata kecenderungan orang itu memilih ini. Misalnya dikuantitatifkan. Nanti Anda buat poin-poin gitu. Anda wawancaranya kalau yang banyak bisa juga wawancara modelnya tertutup gitu ya, semi tertutup gitu ya. Nah, itu juga bisa nanti jadinya kuantitatif nanti. Nanti berupa grafik-grafik gitu. Itu juga bisa di hasil wawancara. Misalnya kemarin ada yang berbicara COVID itu ya, itu kan bisa lah dibuat agak sedikit kuantitatif juga boleh gitu ya. Kalau memang memungkinkan. Terus pembahasan wawancara ya jelas ya dari hasilnya ini dibahas dikaitkan dengan konsep teori. Mengapa kok hasilnya gitu? Kira-kira ada apa? Teori yang melatar belakangi apa ya? Itu bisa dibahas. Sebisa mungkin sederhana saja pembahasannya, nggak usah bertele-tele, berlembar-lembar gitu ya, malah nggak nyambung sama sekali. Yang penting benar-benar Anda bahas hasil Anda itu Anda bahas, Anda diskusikan gitu. Anda kaitkan dengan teori. Terus yang terakhir kesimpulan singkat saja satu paragraf, kesimpulan dari wawancara itu apa? Ya sudah kalian perinci gitu. Kalau misalnya oh ya satu lagi ya, saya menemukan ada yang melakukan wawancara tingkat ya. Tingkat stres, gambaran tingkat stres ada tingkat gitu. Berarti kan kategori ya itu nanti. Berarti kalau Anda kata-kata tingkat, berarti di hasil wawancara Anda harus menyimpulkan kira-kira tingkatan orang ini seperti apa, tinggi, sedang atau rendah gitu ya. Nah, itu Anda harus bisa menyimpulkan itu. Jangan sampai judulnya tujuannya itu tingkat emosi pada anak ketika menghadapi apa misalnya. Kalau kata-kata tingkat, berarti selain Anda menggambarkan emosinya, Anda juga harus menjawab kira-kira anak ini tingkatannya emosinya gimana, tinggi, sedang atau rendah. Itu juga harus Anda gambarkan terkait dengan itu. Terus kesimpulan secara umum
singkat saja, satu paragraf saja cukup gitu ya. Apa-apa yang menjadi poin penting dalam wawancara Anda. Terus daftar pusaka ya seperti umum ya. Terus lampiran gitu ya. Lampiran pertama adalah guide interview. Jadi guide interview Anda itu Anda lampirkan yang sudah Anda buat itu ya, pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan terus berarti di sini jawabannya. Nah, ini disesuaikan saja, yang jelas ini data mentah gitu ya, data mentah Anda gitu. Tetapi data mentah itu bisa Anda pilah-pilah lagi nggak apa-apa. Jadi nggak 100% gitu ya. Data mentah Anda tuliskan apa adanya di situ, tidak. Anda pilah-pilah aja nggak apa-apa. Daripada nanti Anda harus menulis semuanya gitu kan, capek gitu ya. Capeknya bukan main. Menurut saya mending yang relevan saja dengan tujuan wawancara Anda. Jadi yang di bawah ini walaupun yang di verbal team ini walaupun di sini data mentah, data apa adanya klien, tetapi ya jangan semuanya. Yang sekiranya ada data-data penting baru Anda tulis. Yang sekiranya nggak ada kaitannya, nggak ada ini ya sudah nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kan saya nanti juga bisa mendengarkan suaranya. Gitu. Kan ada suaranya karena yang bisa dikumpulkan kan nanti. Tapi nggak video ya, suara saja kan. Jadi kan saya juga bisa ngecek. Yang Anda tulis itu adalah yang verbal timnya yang Anda tulis itu yang inti-intinya. Gitu. Nah, nanti dari inti-inti dari verbal tim ini baru Anda tuliskan di hasil ini. Tapi jangan sama plug gitu ya. Di hasil wawancara itu sudah disaring lagi. Jadi kayak ada screening gitu ya. Pertama dari data apa adanya, itu ada screening di verbal team ini. Kira-kira data-data apa yang agak penting apanya. Terus setelah data yang penting banyak itu Anda simpulkan lagi di hasil ini, di hasil wawancara. Di hasil wawancara ini Anda gampangnya Anda melihatnya per aspek saja. Tapi kalau di verbal team Anda ya sudah secara umum per aspek itu bisa panjang gitu kan. Tapi nanti di hasil bisa Anda peringkas saja. Jadi urut-urutannya itu gitu ya. Jadi luas, jadi dari data yang luas mengkerucut jadi data yang kecil seperti itu. Ini bisa Anda explore sendiri ya, formatnya ini, bodinya misalnya ini aspek 1, pertanyaan, nanti di sini jawabannya apa, bisa Anda tulis itu. Atau misalnya Anda melakukan pertanyaan, kan kemarin sudah ada ya, format rancangannya kan sudah ada, nanti di sini ada perubahan pertanyaan-pertanyaan, tidak apa sama 100%, sama persis gitu ya. Nah, nanti akan saya cek gitu. Kalau sama persis 100% persis, nah ini kan berarti tidak kurang mampu untuk mengeksplor. Tapi kalau pertanyaannya bisa berubah dan perubahannya itu relevan dengan tujuan aspek yang diungkap, berarti kan bisa mengeksplor dan bagus gitu. Nanti saya melihatnya dari sini, selain dari hasil yang di atas. Foto, rekaman suara wawancara, import konsen. Nah, import konsennya nggak perlu saya, nggak apa-apa ya. Ini terhapus gitu ya. Sini ada nama saya, nggak apa-apa. Import konsen itu nggak perlu saya sebenarnya. Import konsen itu testi dan mahasiswa itu sudah cukup gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini formatnya lab gitu ya. Ini saya hilangkan nggak apa-apa gitu. Di sini ada nama saya nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa, nggak perlu di ini karena kan juga nggak mungkin ada tanda tangan saya kan juga nggak mungkin ke Malang dulu. Masa scan-scanan juga sudah nggak apa-apa, nggak ada saya gitu. Sebisa mungkin nanti ada ini. Jika misalnya Pak nanti kalau saya luring, kalau daring gimana import konsennya ini? Ya, tunjukkan saja info konsennya ini nanti secara lisan saja. Apakah Anda bersedia dalam wawancara ini kesepakatan kita sampaikan, terus apakah ada keberatan? Enggak, berarti setuju ya sudah gitu aja. Nanti Anda tanda tangani. Tapi jika memungkinkan untuk tanda tangan ya nggak apa-apa, diberikan lebih bagus gitu ya. Ini hanya masalah etika, kode etik ya, kode etik dalam proses melakukan interview. Intinya melakukan interview itu harus yang bersangkutan harus mau, nggak boleh dipaksa gitu ya, harus bersedia. Jadi ya inilah inform consent itu sebenarnya lembar kesediaan. Dia mau nggak? Oh ya mau. Nah, tanda-tanda itu lebih dari tanda tangan. Nah itu ya, itu yang perlu dipahami. Oke, kurang lebih seperti itu, sedikit aja gambaran penjelasan dari laporan. Jadi
kalau hanya melihat ini laporan Anda yang utama ini gitu ya, yang utama ini sangat singkat saja, bisa jadi 4 lembar, 5 lembar udah cukup ini. Kecuali lampirannya ya, lampirannya mungkin bisa banyak ya. Tapi kalau yang utama ini 3 lembar aja mungkin udah bagus gitu ya. Jadi nanti harapan saya itu yang utama ini, yang depan ini nanti bisa digabungkan semuanya satu kelas, itu bagus itu. Nanti jadi sebuah artikel yang menarik gitu ya, sebuah namanya, bukan buku ya, itu ya, riset kecil-kecilan lah, ini loh riset wawancara, hasil asesmen wawancara kelas G misalnya, di situ isinya sangat beraneka ragam, itu bagus nanti. Nah, tinggal gabungkan saja kalau memang ada, nanti biar digabungkan asisten gitu. Itu bagus nanti. Jadi nggak kepotong-potong. Nanti lampirannya nggak usah. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan ini dari teman-teman terkait dengan praktikum ini. Semoga praktikumnya lancar, tidak ada masalah yang berarti. Dan Anda tentunya tujuannya ada untuk mengasah skill Anda, sebisa mungkin Anda manfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Jangan sebisa mungkin cari yang teman yang yang sekiranya tidak terlalu dekat gitu ya. Kalau terlalu dekat kadang kan jadinya bercanda, guyon gitu ya. Sebisa mungkin ini serius gitu ya. Sebisa mungkin serius karena ini sebagai lahan pembelajaran Anda gitu. Sebisa mungkin serius dan apa adanya saja nggak apa-apa, karena dalam proses latihan itu tentunya kan pasti salah-salah, itu nggak apa-apa, apa adanya saja nggak apa-apa. Ya, malah saya menghargai itu nanti dari prosesnya itu. Ada yang mau bertanya? Nanti ini saya share ya yang terbaru ini, nanti saya share di grup gitu ya. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas?